Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nujiana. Saya dari semester 5 Bahasa Inggris Karyawan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait dengan tugas yang sudah saya rampungkan di minggu ketiga bulan Oktober untuk memenuhi kewajiban tugas di mata kuliah kewirausahaan. Judul yang akan saya bahas pada kali ini atau pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan strategi kewirausahaan. Berawal dari membahas manajemen kewirausahaan. Strategi kewirausahaan menyangkut kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal, di mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan keputusan-keputusan strategis. Dari slide ini, bisa kita gambarkan bahwa dalam proses berwirausaha atau membuat suatu produk, tentu yang kita tuju adalah mendapatkan laba. Nah, laba yang akan kita dapatkan ini adalah hasil dari penjualan produk yang kita buat tentunya. Dan pada saat proses penjualan atau pemasaran produk yang kita buat ini, erat kaitannya dengan bagaimana cara kita memasarkan atau yang kita kenal sebagai strategi. Tentu hal ini erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas di lingkungan eksternal, terkait bagaimana cara kita berhubungan dunia luar agar barang atau produk yang kita buat bisa dikenal oleh masyarakat sekitar. Wirausahaan sebagai manajer strategis. Wirausahawan sering didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasi dan mengelola sebuah bisnis dan mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan serta pada ujungnya merupakan seorang manajer strategis. Ia akan membuat keputusan strategis dan operasional untuk semua level strategi. Nah, di sini kita menyadari bahwa perlu atau pentingnya peran sebagai seorang wirausahawan sebagai manajer strategis. Karena di balik layar proses penjualan atau bagaimana strategi dapat berjalan, tentu butuh seseorang yang mampu mengendalikan, seseorang yang mampu mengatur, mengkoordinir bagaimana strategi penjualan bisa berjalan dengan lancar. Tadi dengan tujuan agar produk yang kita buat dapat terjual dan menghasilkan sebuah laba. Manfaat manajemen strategis bagi perusahaan kecil. Manajer strategis tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan besar, namun juga perusahaan kecil. Manajemen strategis berkaitan erat dengan kinerja keuangan perusahaan kecil. Ada 4 alasan yang mendasari perusahaan kecil untuk tidak menggunakan manajemen strategis. Di antaranya, karena tidak cukup waktu, tidak mengenal dengan baik perencanaan strategis, kurangnya keahlian, dan kurangnya rasa percaya dan keterbukaan. Nah, maksud dari kalimat ini adalah bukan berarti manajemen strategis ini tidak cocok untuk perusahaan-perusahaan kecil. Namun, ketika kita atau orang-orang yang memang sedang berusaha berawal dari nol mendirikan sebuah produk atau berwirausaha, maka wajib sekali untuk kita agar bisa mengenali strategi apa saja yang akan kita gunakan agar produk yang kita buat dapat dipasarkan dan dikenal oleh masyarakat sekitar, sehingga tujuan dari berwirausaha kita bisa terlaksana. Nah, dari tidak cukup waktu ini berarti kita harus belajar bahwa mengusahakan agar memiliki waktu yang cukup untuk mendalami terkait bagaimana usaha dengan strategi pemasaran ini. Tidak mengenal dengan baik perencanaan strategis. Nah, ini yang harus digarisbawahi, bahwa dari awal kita harus matang-matang menyadari strategi apa saja yang akan kita gunakan agar tadi produknya dapat kita pasarkan dan dikenal oleh masyarakat sekitar. Kurangnya keahlian dan kurangnya rasa percaya dan keterbukaan. Kadang sering kali muncul rasa tidak percaya diri terkait bagaimana agar produk ini bisa digunakan atau bisa dikenal oleh orang lain. Padahal nyatanya produk kecil saja bisa digunakan oleh banyak orang atau memiliki manfaat bagi orang-orang tertentu yang memang membutuhkan. Peneliti mengemukakan bahwa perusahaan kecil dan sedang berkembang akan lebih sukses jika melibatkan isu-isu strategis dan menerapkan manajemen strategis yang berfokus pada keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Kembali lagi bahwa ternyata strategi dalam mengembangkan usaha ini perlu sekali kita gunakan agar semuanya bisa terkonsep dengan baik dan benar dengan harapan tujuan dari berwirausaha ini dapat terlaksana dengan baik.
Berikutnya adalah terkait dengan sumber inovasi. Menurut Peter Drucker, terdapat 7 sumber inovasi, yaitu hal yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak bertentangan, inovasi berdasarkan kebutuhan proses, perubahan dalam industri atau struktur pasar, demografis, perubahan persepsi, suasana hati dan arti hidup, dan pengetahuan baru. Maksud dari slide ini adalah terkait dengan bagaimana strategi, tentu kita butuh dengan yang dinamai cara atau how to. Nah, cara atau how to ini erat kaitannya dengan inovasi. Kenapa? Karena seiring dengan berjalannya waktu, kita perlu ide-ide baru untuk menyongsong agar tujuan dari berwirausaha tadi dapat terlaksana. Nah, di antaranya ini menurut Peter Drucker, 7 sumber inovasi agar dari mana kita bisa mendapatkan ide-ide baru atau cara-cara baru. Yang pertama dari hal yang tidak diharapkan. Maksudnya hal yang tidak diharapkan ini ternyata jika kita meneliti suatu keadaan, ketika ada beberapa hal yang tidak diharapkan terjadi, hal-hal yang tidak diharapkan ini bisa memicu inovasi baru. Lalu sesuatu yang bertentangan. Nah, jelas kadang kita sering kali mendengar istilah zona nyaman dan zona aman. Ketika kita berada di zona aman, kita lupa bagaimana agar bisa lepas dari zona aman ini untuk beranjak ke sesuatu yang berada di zona nyaman. Inovasi berdasarkan kebutuhan proses. Nah, ini juga harus teliti bagaimana proses tersebut membutuhkan suatu hal-hal yang memang menunjang dari proses tersebut agar berhasil. Perubahan dalam industri atau struktur pasar. Erat kaitannya dengan pasar karena disinilah kita bisa memarketkan atau mengenalkan produk-produk yang kita buat kepada masyarakat-masyarakat atau target-target konsumen. Demografis ini berkaitan dengan wilayah tertentu di mana kita tujuannya untuk memasarkan di daerah A, B, dan lain sebagainya. Perubahan persepsi, suasana hati, dan arti hidup. Dan ini cenderung ke artifisial dari individualisme masing-masing dan pengetahuan baru. Ya, tentu dalam perkembangan zaman kita seringkali erat kaitannya dengan mengetahui informasi-informasi baru yang berkaitan dengan pengetahuan baru juga. Apalagi sekarang kita dihadapkan di era yang memang digitalnya sangat berkembang sekali. Penerapan strategis. Dalam melakukan strategi usaha, wirausahawan biasanya memilih 1 dari 4 strategi berikut. Yang pertama adalah berada pertama di pasar dengan produk jasa dan jasa baru, posisikan produk dan jasa baru tersebut pada pasar ceruk atau segmen yang tidak terlayani, fokuskan barang dan jasa yang relungnya kecil tetapi bisa bertahan, mengubah karakteristik produk, pasar, atau industri. Nah, ini biasanya beberapa hal yang dominan sekali diterapkan oleh wirausaha dalam menerapkan strategi. Biasanya berada pertama di pasar dengan produk dan jasa yang baru. Seringkali kita kalau misalnya meneliti, biasanya wirausahaan itu selalu menempatkan titik di mana mereka berada pertama di pasar dengan produk dan jasa yang baru. Tentu ketika produk dan jasa yang baru ini akan memicu ketertarikan dari konsumen atau masyarakat dengan seperti contoh pemikiran ada hal yang baru nih gitu. Lalu manfaatnya apa dari hal yang baru ini? Mereka akan muncul persepsi ingin mencoba dalam hal-hal yang baru yang memang pada sebelumnya belum mereka temukan. Posisikan produk dan jasa baru tersebut pada pasar atau ceruk segmen yang tidak terlayani. Ini jelas ketika banyak produk atau jasa yang terabaikan atau tidak terlayani, padahal perannya masih banyak dan besar di kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga sering diterapkan oleh wirausahawan. Fokuskan barang dan jasa pada relung yang kecil tetapi bisa bertahan. Ini juga kalau dalam bahasa Sundanya kita kenal dengan bibiritik, memulai dari nol, menganalisa hal-hal yang kecil yang memang akan bertahan lama, tapi kalau hal ini bisa berjalan, insya Allah akan bertahap dari hal-hal kecil dari 1 sampai 2 ke 3 dan lain sebagainya. Lalu mengubah karakteristik produk, pasar, atau industri. Dan ini lebih ke hal inovasi dalam artian tidak stagnan, tidak hanya berada pada titik itu saja. Wirausahaan juga perlu mengembangkan pola pikir di mana bahwa usahanya ya tidak boleh hanya berdiri pada satu pokok itu saja.
Berikutnya adalah strategi untuk pemimpin pasar atau market leader, yaitu bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif, dan tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Tantangan bahwa dalam suatu proses tentu tidak hanya dalam hal berusaha. Dalam suatu kehidupan pun kita memiliki berbagai keadaan di mana dihadapkan dengan tantangan-tantangan tertentu, yang dimana tantangan-tantangan ini yang akan menentukan bertahan atau tidaknya kita dalam waktu-waktu tertentu. Strategi untuk bukan pemimpin pasar, yaitu secara agresif menggunakan kompetensi terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak terhenti pesaing dan mengembangkan strategi sebagai follower leader. Strategi lain, nah ini strategi lain yang bukan pasar dan pasar, yaitu pertahanan bersaing, mencoba untuk produk menjadi big hitter dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Keberhasilan perusahaan seperti 3M, yaitu man, material, and market, tetap mendominasi pasar melalui pengenalan produk baru secara berkala dan mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer kunci dan ahli teknik profesional yang selalu diikut sertakan dalam pembentukan keberhasilan perusahaan. Ya, dalam hal ini kita menyadari bahwa banyak sekali hal yang kita bisa lakukan dalam melakukan strategi pasar ini. Tapi tadi adalah beberapa saran di mana ketika kita ingin menjadi seorang manajer dalam dalam hal yang memang kita kuasai wirausahanya, maka hal-hal tadi bisa dijadikan referensi bagaimana perlakuan-perlakuan kita terhadap langkah-langkah agar produk yang kita buat bisa diterima oleh masyarakat sekitar dan berada di pasar. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan membuka slide-slide ini. Saya harap ada yang bisa diambil dari slide yang saya buat. Terima kasih.